Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianti Malik, SPD. Saya adalah salah satu peserta orientasi P3K Provinsi Gorontalo. Saya adalah guru bahasa Inggris yang sekarang sedang bertugas di SMA Negeri 1 Bongomeme. Dan di kegiatan orientasi P3K, saya adalah angkatan 14 dengan nomor daftar hadir 36. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit tentang laporan orientasi saya yang berjudul Tim Games Turnamen sebagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik kelas 10 pada pembelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Bongomeme. Berikut adalah latar belakang dari judul laporan yang saya ambil. Yang pertama adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, P3K harus memiliki profesi dan manajemen P3K yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki sejalan dengan tata pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K agar para peserta orientasi mengenal nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K, terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Nah, dalam hal ini, saya yang juga penulis adalah salah satu peserta orientasi P3K pada angkatan 14. Nah, kemudian latar belakang dari judul yang saya ambil, yaitu kurangnya kepercayaan diri siswa pada pembelajaran bahasa Inggris, ini dilatar belakangi oleh banyaknya siswa yang merasa malu dan takut salah ketika ingin berbicara ataupun mengutarakan pendapatnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dalam hal ini saya yang juga penulis berupaya untuk menemukan satu gagasan kreatif untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu menggunakan strategi Team Games Turnamen atau TGT. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan diselenggarakannya orientasi P3K di Provinsi Gorontalo. Kita mulai dari maksud orientasi. Nah, jadi maksud dari orientasi ini ada dua. Yang pertama, yaitu untuk mengenalkan tugas dan fungsi aparatur sipil negara atau ASN. Dan maksud yang kedua adalah mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo. Kemudian yang menjadi tujuan dari orientasi P3K Provinsi Gorontalo juga ada dua. Nah, yang pertama adalah agar peserta P3K yang tidak lain dan tidak bukan adalah kami, itu mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Nah, dan yang kedua adalah peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian terkait waktu dan tempat pelaksanaan orientasi P3K Provinsi Gorontalo, itu dilaksanakan khusus kami Angkatan 14, itu dilaksanakan sejak tanggal 12 sampai dengan 16 Agustus tahun 2024. Tempat pelaksanaannya itu di tempat tugas saya sendiri, yaitu di SMA Negeri 1 Bongomeme. Kami menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan juga menggunakan e-learning BPSDM Provinsi Gorontalo via website langga.asnunggul.lan.go.id. Berikutnya saya akan menjabarkan beberapa materi yang sempat saya dapatkan ketika orientasi. Nah, yang pertama adalah tentang nilai dan etika pada pemerintah Provinsi Gorontalo. Di sini kami dijelaskan tentang visi dan misi pemerintah Provinsi Gorontalo. Kemudian kami juga dijelaskan tentang organisasi dan tata kerja pada pemerintah Provinsi Gorontalo. Kami pun dijelaskan tentang manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja untuk P3K. Nah, dan ini adalah visi dan misi Provinsi Gorontalo, di mana visi dari Provinsi Gorontalo adalah terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Sedangkan misi dari Provinsi Gorontalo adalah
Yang pertama, mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Yang ketiga, meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Dan jika tadi adalah penjabaran tentang visi dan misi Provinsi Gorontalo, nah kali ini saya akan menjabarkan tentang visi dan misi unit kerja saya sendiri, yaitu visi dan misi dari SMA Negeri 1 Bongomeme. Di mana visi dari SMA Negeri 1 Bongomeme adalah terwujudnya sekolah yang siap bersinar dan gemilang. Nah, siap bersinar gemilang ini yang huruf besar semuanya itu memiliki arti. Nah, siap itu adalah berprestasi dan anti perundungan singkatannya. Sedangkan kepanjangan dari bersinar adalah berliterasi dan bernumerasi. Dan gemilang kepanjangannya adalah gemar mencintai lingkungan. Nah, kemudian misi dari SMA Negeri 1 Bongomeme itu ada 5. Yang pertama, mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, dan berprestasi melalui kegiatan sholat berjamaah. Yang kedua adalah mewujudkan kemampuan literasi dan numerasi melalui kegiatan Smart Student. Dan yang ketiga adalah membudayakan sikap peduli lingkungan. Yang keempat, menanamkan perilaku ramah anak dan anti perundungan. Sedangkan misi yang terakhir, yang kelima adalah meningkatkan sumber daya manusia yang inovatif dan kolaboratif. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana kerja saya sebagai salah satu peserta orientasi P3K Provinsi Gorontalo. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa saya bertugas di SMA Negeri 1 Bongomeme, kemudian isu yang sempat saya identifikasi di sekolah saya, khususnya terkait pada pembelajaran bahasa Inggris, itu ada 3. Isu yang pertama adalah rendahnya minat peserta didik kelas 10 dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Bongomeme. Sedangkan isu yang kedua adalah kurangnya kepercayaan diri peserta didik kelas 10 dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Bongomeme. Dan yang ketiga adalah perbendaharaan kata bahasa Inggris yang sangat kurang pada peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Bongomeme. Nah, dari ketiga isu yang sempat saya identifikasi, saya memutuskan untuk mengambil satu isu yang saya angkat menjadi laporan orientasi saya, yaitu kurangnya kepercayaan diri peserta didik kelas 10 dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Bongomeme. Nah, menyikapi isu atau masalah yang saya angkat ini, saya berinisiatif untuk mencari satu gagasan kreatif atas isu yang saya angkat, yaitu dengan menggunakan tim games turnamen sebagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik kelas 10 pada pembelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Bongomeme. Selanjutnya saya akan menjabarkan tentang rencana kerja tahunan di sisa masa kontrak saya sebagai P3K Provinsi Gorontalo. Nah, tahun ke-1 berarti tahun depan, 2025, rencana kerja saya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 1 Bongomeme dalam peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa, khususnya pada pelajaran bahasa Inggris. Kenapa harus menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi? Karena pada dasarnya siswa-siswi di SMA Negeri 1 Bongomeme itu memiliki karakter yang berbeda-beda, gaya belajar yang berbeda-beda, juga karakteristik pemahaman mereka terhadap materi yang berbeda-beda. Nah, insya Allah di tahun kedua, yaitu di 2026, rencana saya adalah mengembangkan pemanfaatan teknologi terkini sebagai media pembelajaran yang interaktif dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Bongomeme. Hal ini saya tujukan tidak lain dan tidak bukan agar siswa-siswi mengalami pembelajaran yang bukan hanya dipahami saja, tetapi juga bermakna. Nah, sedangkan di tahun ketiga, yaitu di tahun 2027, saya berencana untuk mengembangkan budaya literasi siswa di lingkungan SMA Negeri 1 Bongomeme. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi dari SMA Negeri 1 Bongomeme.
Setelah saya memaparkan sedikit tentang laporan orientasi P3K saya akan menutup presentasi ini dengan kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil kegiatan orientasi P3K yang telah saya dan teman-teman dapatkan selama kurang lebih 4 sampai 5 hari, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat diperlukan dan sangat bermanfaat untuk semua P3K khususnya guru. Nah, diharapkan kepada seluruh P3K di lingkungan tempat kerja dapat membangun dan mewujudkan ASN yang berakhlak, di mana penerapan nilai-nilai berakhlak sangat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, sehingga mampu mendukung visi dan misi sekolah untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing. Dan yang terakhir, saran saya sebagai penulis dan juga peserta orientasi P3K tahun 2024, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja ASN P3K. Kemudian juga dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Gorontalo. Selain itu juga peserta orientasi mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Kegiatan orientasi ini sebaiknya perlu dilanjutkan untuk periode berikutnya karena kegiatan ini lagi-lagi sangat penting untuk meningkatkan kualitas masing-masing P3K. Dan kegiatan orientasi ini sebaiknya bisa dilaksanakan secara tatap muka pada tahap selanjutnya agar lebih maksimal. Demikian sedikit penjabaran tentang laporan orientasi saya. Saya Novianti Malik, Angkatan 14, Orientasi P3K tahun 2024 Provinsi Gorontalo, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPSDM Provinsi Gorontalo yang telah memfasilitasi kami dengan sebaik-baiknya, kepada seluruh narasumber yang sungguh sangat luar biasa telah menginspirasi kami untuk menjadi ASN P3K yang profesional, dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu kegiatan orientasi ini. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.